Pada kali ini, saya akan membuat video tutorial terkait program kerja saya, yaitu pembuatan sistem informasi lapor pengaduan sarana prasarana. Sistem ini digunakan untuk sebagai wadah bagi pegawai dinas yang akan melakukan pelaporan pemeliharaan dan juga pengajuan kebutuhan sarana prasarana di kantor. Tujuan dari video ini yaitu untuk menjadi bahan edukasi kepada masyarakat terkait solusi terhadap adanya potensi dan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, untuk memulai pembuatan sistem, saya melakukan wawancara kepada pihak dinas untuk mendalami potensi ataupun permasalahan yang akan digunakan sebagai program kerja. Kali ini, saya fokus ke bidang sarana prasarana yang berkaitan dengan data pelaporan pemeliharaan dan juga pengajuan kebutuhan. Setelah itu dilanjutkan dengan membuat visualisasi sistem yang bertujuan untuk sebagai gambaran sistem, halaman ataupun fitur sehingga dapat dipahami dengan jelas. Dalam pembuatan visual tersebut menggunakan aplikasi Figma untuk membangun proses jalannya pembuatan visualisasi. Setelah visualisasi sistem telah dikerjakan, maka selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak dinas terkait visualisasi yang telah dibuat. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan dengan pihak dinas agar sistem dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Setelah visualisasi telah disetujui, maka selanjutnya melakukan pembuatan sistem dengan menggunakan aplikasi kode emitter dengan website localhost agar dapat memudahkan jalannya pembuatan sistem. Setelah sistem selesai dibuat, maka selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak dinas terkait sistem yang telah selesai disusun. Hal ini bertujuan agar sistem terjamin tidak ada yang bermasalah atau error dan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk memudahkan dalam memahami sistem, maka dibuatlah buku panduan sistem yang berisi langkah-langkah penggunaan sistem, baik untuk admin ataupun pengguna. Hal ini disertai dengan gambar untuk menambah pemahaman dari pengguna sistem. Setelah sistem dan buku panduan telah selesai, maka selanjutnya sesi publikasi dengan pegawai sebagai user untuk dapat memahami lebih jauh terkait sistem yang telah dibuat. Halo semua, untuk tahap ini saya akan mendemonstrasikan sistem informasi lapor pengaduan sarana prasarana di Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul yang saya susun. Untuk yang pertama, saya akan mendemonstrasikan admin terlebih dahulu. Berikut adalah tampilan halaman login yang kemudian bisa mengisikan username dan password. Selanjutnya bisa klik login. Nah, untuk halaman akun admin terdapat beberapa halaman, yaitu halaman beranda, profil, kelola pengguna, data produk, data pengaduan, referensi pulsa service, dan referensi toko. Nah, untuk yang pertama adalah halaman beranda. Untuk halaman beranda ini terdapat total akun pengguna, total produk, total pengajuan pemeliharaan, dan total pengajuan kebutuhan. Selanjutnya adalah halaman profil. Nah, untuk halaman profil ini berisikan identitas dari admin sendiri yang juga dapat mengganti password baru. Untuk selanjutnya adalah halaman kelola pengguna. Nah, untuk kali ini berisikan semua data akun yang menggunakan sistem informasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya terdapat data produk yang berisikan beberapa data sarana prasarana yang terdapat di masing-masing bidang dan subbidang. Selanjutnya terdapat data pengaduan. Hal ini berisikan daftar data pengajuan pemeliharaan dan juga pengajuan kebutuhan dari tiap bidang dan subbidang. Nah, untuk selanjutnya terdapat referensi pusat servis yang berisikan tentang daftar pusat servis yang biasanya hal ini digunakan pada saat proses pemeliharaan sarana prasarana. Nah, yang terakhir adalah referensi toko. Pada halaman ini berisikan daftar yang digunakan pada saat proses pengajuan kebutuhan. Nah, setelah tampilan admin saya demonstrasikan, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagian halaman pengguna.
Untuk halaman loginnya sama, dan untuk kali ini saya akan memilih salah satu akun pengguna dari sistem informasi ini. Nah, setelah terdapat akunnya, bisa login. Setelah login berhasil, untuk tampilannya tidak jauh berbeda dari admin, namun ada beberapa penyesuaian atau panel yang berbeda. Yang pertama terkait halamannya, jumlahnya tidak sebanyak dengan admin. Pada halaman kelola halaman pengguna ini terdapat beberapa halaman, yaitu halaman beranda, halaman profile, halaman data produk, dan halaman data pengaduan. Nah, untuk yang pertama ini adalah halaman data beranda. Nah, untuk halaman data beranda ini terdiri dari total produk, total pengajuan pemeliharaan, dan total pengajuan kebutuhan. Nah, untuk selanjutnya adalah halaman profile. Nah, untuk halaman profile ini berisikan tentang identitas pengguna dan juga bisa mengganti password untuk masing-masing penggunanya. Nah, dan yang ketiga itu adalah halaman data produk. Nah, untuk halaman data produk ini berisi tentang beberapa daftar terkait sarana prasarana yang terdapat di bidangnya ataupun dari subbidangnya. Dan yang terakhir adalah data pengaduan. Nah, untuk kali ini terdapat beberapa daftar yang diajukan oleh sebaya pegawai lain ataupun teman-temannya yang berada di lingkup bidang ataupun subbidang yang sama. Nah, untuk kali ini terdapat pengajuan pemeliharaan dan pengajuan kebutuhan yang dapat ditambah ataupun dapat digunakan oleh masing-masing bidang dan subbidang. Berikut adalah demonstrasinya dari sistem yang telah saya sampaikan. Sekian video tutorial pembuatan sistem informasi lapor pengaduan sarana prasarana kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan juga menginspirasi